Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hajar rasulil karimi wa ala alihi wa ashabihi amma. Faya ibadalah usikum fanasi bidahum fadal fazal mutakun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat Idul Adha di masjid yang penuh berkah dalam keadaan sehat wal afiat. Ada 3 macam nikmat. Apabila ketiga nikmat tersebut bertemu secara bersamaan, hidup ini menjadi semakin sempurna, yaitu nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Alhamdulillah kita di sini mendapatkannya, karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul di sini dengan tetap berpegang teguh kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dari itu kita harus lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menambah ketakwaan kita kepadanya yang kita wujudkan dengan terus berusaha senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam perjalanan hidup manusia tentu dituntut adanya semangat pengorbanan. Tanpa semangat itu, mustahil keberhasilan atau kesuksesan dapat diraih. Salah satu contoh pengorbanan yang luar biasa telah dilakukan oleh sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam syarat akan pesan-pesan moral. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apa saja untuk memperoleh ridha Allah. Pengorbanan yang tulus dari sosok Qaulillah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai patron untuk menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Hal ini diakui dan dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad kana lakum uswatu hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh adalah bagi kamu menjadi contoh teladan yang baik tentang kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Semangat berkorban yang tulus dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika ia diperintahkan untuk mengorbankan putranya yang tercinta Ismail. Padahal Ismail itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim ketika ia telah mencapai usia lanjut. Dalam satu riwayat usianya 80 tahun dan telah lama sekali mendapatkan keturunan. Namun demi memperoleh ridha Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, seorang ayah dan anak itu tunduk dan patuh, sebagai yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Safat ayat 37 surat Al-Safat surat 37 ayat 100-111. Artinya, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat santun. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya Ismail berjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya ke atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Begitulah kisah tentang seorang ayah dan anak yang amat mengharukan, yang tentunya dapat dijadikan tauladan bagi umat manusia tentang bagaimana mentaati perintah Allah demi memperoleh ridhonya. Memang biasanya manusia akan diuji dengan apa yang ia paling cintai dalam hidupnya. Jika bukan karena iman yang tangguh yang dimiliki oleh Ibrahim dan Ismail, maka tentu sangat sulit nurani Ibrahim sebagai seorang ayah mengorbankan putra tercintanya. Begitupun Ismail tidak bersedia mempertaruhkan nyawanya. Namun, karena ini adalah perintah Allah dan mereka ingin mendapatkan ridhonya, maka perintah tersebut dilaksanakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makna kurban berasal dari bahasa Arab dari akar kata qoroba yakrabu, kurban artinya dekat atau pendekatan. Maka melakukan kurban dalam melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni mendekatkan diri kepada tujuan itu untuk mencapai mardatilah. Ali Syariati mengatakan dalam bukunya Al-Hajj bahwa Ismail adalah sekedar simbol dari segala yang dimiliki dan dicintai manusia dalam hidup ini. Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putranya sendiri, dan setiap orang memiliki Ismailnya yang identik dengan harta, jabatan, dan materi yang berlimpah. Kecintaan kepada Ismail itulah yang kerap membuat iman seseorang goyah atau lemah untuk mendekatkan diri, mendengar dan melaksanakan perintah Allah. Kecintaan kepada Ismail yang berlebihan juga akan membuat seseorang menjadi egois, mementingkan diri sendiri, dan serakah, tidak mengenal batas kemanusiaan. Pelajaran yang sangat berharga adalah dengan melihat keteladanan pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun Ismail kita, apapun yang kita cintai, jangan sampai membuat kita lupa akan tujuan hidup yang hakiki, yaitu memperoleh ridho Allah. Karena dalam ridhonya lah kita akan memperoleh kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Seperti yang dikatakan kaum sufi, ya ilahi anta maksudi waridlaka mahlubi. Ya Tuhanku, Engkaulah tujuanku dan ridhomu yanlah yang kucari. Itulah khotbah dari saya. Semoga khotbah yang saya berikan bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.